Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pagi hari ini, tidak lain adalah untuk melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Nasaihul Ibad, di mana kita insyaallah pada pertemuan kali ini kita sudah masuk pada maqalah yang ke-38 yang khusus tentang membahas tentang benteng kita dari godaan setan yang terkutuk. Baik, kita buka pertemuan kali ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Ala dzina wa ala kulli niyatin sholihah wa ala salafus salih wa ala khususan liman li hadzal kitab Syekh Imam Nawawi Al-Bantani wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin amin wa ya mujibas sa'ilin wa li qadri hajatina min hajatina la sallallahu maqasidana yassarallahu umurana umur dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin wa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tawidawu asaminatu kakaping 8 wa salasuna lan 30. Berarti ini adalah maqalah yang ke-38. Iku an Ka'bil akhbari dari riwayatake saking Ka'ab al-akhbar ai malja'i ulama, tegese saking gon ngungsine pira-pira wong alim minal Yahudi, saking Yahudi. Jadi Ka'ab al-akhbar itu adalah seorang ulama dari golongannya orang Yahudi. Aslama kang wis mlebu Islam sapa Ka'bil akhbar fi zamani Sayyidina Umar, fi zamani Sayyidina kang tetep ing dalem mongsone Gusti kita Umarin, nyatane Sayyidina Umar ibnil Khattab kang dadi putra lanange Bapak Khattab. Radhiya mugi-mugi ngridani sinten Allah anhu anda saking neksa ing Umar. Al-husunu nyatane al-husunu ila akhirih. Al-husunu nyatane dawu al-husunu ila akhirih. Al-husunu utawi pira-pira benteng. Al-husunu utawi pira-pira benteng. Lil mu'minina keduwe wong kang padha iman minasyaitoni, benteng mau minasyaitoni saking godhone setan. Minasyaitoni saking godhone setan iku salasun ono 3. Minal khisali bayane saking pira-pira pakakti. Ail allati tegese perkara tamna kang bisa nyega apa allati al mukminina ing wong mukmin. Wa tahfadhum lan kang bisa nyegah, wa tahfadhum lan kang bisa njaga ing kang bisa njaga apa allati ing mukmin minasyaitoni saking godhone setan. Al-lati tegese utawi perkara iku salasun ana 3. Wal hisnu utawi aran hisnu huwal makanu yaiku panggonan al murtafi'u kang dhuwur alladzi yamna'u kang bisa nyega apa al murtafi utawa makan al-aduwa ing pira-pira ing musuh. Wal hisnu utawi maknane hisnu aidon halemane kaya maknal awal iku asilahu pedang kama kaya keterangan fil asasi kang ono ing dalam kitab asas. Jadi khusus bab 38 ini akan membahas tentang benteng daripada kita, benteng kita agar terselamat dari godaan setan, agar terlambat dari godaan
setan. Dimana di sini dijelaskan ada 3. Apa yang dimaksud dengan benteng itu atau al-hisnu itu, yaitu segala sesuatu yang bisa menjaga mukmin, yang bisa mencegah mukmin, dan bisa menjaga mukmin dari godaan-godaan setan. Sementara hisnu sendiri itu, al-hisnu itu atau benteng yang saya artikan dengan benteng itu di sini itu, kata hisnu itu adalah sebuah tempat yang tinggi yang bisa menyelamatkan manusia, yang bisa menyelamatkan kita atau bisa menyelamatkan manusia dari serangan musuh. Ya benteng al-hisnu memang diartikan benteng. Sebagian arti yang lain daripada kata al-hisnu itu adalah as-silah atau pedang, senjata. Berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya 3 hal ini yang disampaikan oleh Ka'ab al-Akhbar yang merupakan ulamanya orang Yahudi yang masuk Islam pada masanya Sayyidina Umar, itu akan menjelaskan tentang benteng atau senjatanya orang mukmin, senjatanya orang mukmin untuk menghadapi setan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, apa saja yang 3 itu? Yang pertama, apa saja yang ketiga itu? Yang pertama al-masjidu utawi masjid. Al-masjidu utawi masjid iku hisnun dadi benteng, iku hisnun dadi benteng ailil mukminin, li'annahu krana sak temene masjid iku mahallul dzakirina, panggonane wong kang zikir, wal malaikati lan panggonane para malaikat. Yang pertama yang menjadi benteng orang mukmin itu adalah agar terselamat dari semua godaan setan itu adalah masjid. Dimana di sini ada penjelasan bahwasanya kenapa kok masjid itu bisa jadi benteng sekaligus senjata. Karena masjid itu adalah tempatnya orang berzikir dan tempatnya para malaikat. Nah, kalau alasannya karena itu, berarti tempat-tempat yang bisa dijadikan, yang sering kita gunakan untuk berzikir, itu akan menyelamatkan kita dari godaan setan. Rumah pun kalau kita senantiasa isi dengan zikir, di dalamnya banyak orang banyak yang membaca Al-Quran, di dalamnya semuanya orang-orangnya bertakwa, insya Allah itu juga akan menjadi pelindung kita dari godaan setan yang akan menyerang diri kita dan keluarga kita. Dan pastikan rumah itu tidak terisi dengan gambar-gambar yang tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saya mendapatkan hanya di kitab Ta'limul Muta'allim bahwasanya malaikat itu tidak akan masuk ketika di dalam rumah itu ada gambar atau kalbun maknawiyun. Jadi ada gambar atau ada anjing yang sebangsa maknawi. Artinya maksudnya anjing sebangsa maknawi itu adalah karakter kehidupan orang yang menempati tempat tinggal itu sama seperti ya anjing, perilaku dan sikap anjing atau sikap hewan. Tidak mau ngaji, tidak mau sholat, diisinya cuman bermain, bermaksiat di dalam rumah, itu sama, tidak akan ditempati oleh malaikat. Nah, ketika rumah itu sudah tidak mau ditempati oleh malaikat, ada gambar-gambar yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, gambar yang senantiasa yang isinya ya gambar-gambar maksiat, itu juga tidak akan dimasuki oleh setan. Maka dengan itu juga tidak akan dimasuki oleh malaikat. Karena sudah tidak ditempati oleh malaikat tidak masuk ke rumah kita, maka setan yang akan lebih mudah untuk menyerang diri kita, mempengaruhi kehidupan kita dan keluarga kita. Makanya rumah pun kalau alasannya di sini itu masjid bisa dijadikan benteng karena adalah tempatnya orang berzikir, berarti pastikan tempat-tempat kalau bisa ingin menjadi sebagai benteng kita dari godaan setan, jadikan semua tempat-tempat itu adalah tempat zikir, tempat-tempat yang bisa dimasuki oleh para malaikat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu, jadi yang pertama itu adalah masjid. Lalu kemudian yang kedua itu
adalah yang kedua itu adalah zikrullahi. Zikrullahi utawi zikir maring Gusti Allah iku hisnun tadi benteng, iku hisnun tadi benteng la siyama opo maneh la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Opo maneh kalimat la haula wala quwata illa billah. Artinya la haula ora ono daya sumingkring saking ngelakoni maksiat, wala quwata lan ora ono kekuatan bisa ngelakoni taat illa billahi angin kelawan pitulungi Gusti Allah. Kenapa kok zikir Allah itu akan menjadi benteng kita dari godaan setan? Kenapa? Fa inna syaitana karena satemene setan iku yakbidu bakal nyamar atau lari. Ayah tafi tegese nyamar sapa syaitan wa yata'akharulan mundur sapa syaitan idza sami'a ing dalam are kalane krungu sapa syaitan zikrallahi ing zikiran maring Gusti Allah taala le moho luhur sinten Allah. Kenapa? Karena setan ketika mendengar orang-orang yang berzikir, dia akan menjauh bahkan lari dan tidak mau mendekat. Itu juga yang menjadi penyebab kenapa Rasulullah itu senantiasa memerintahkan kita untuk senantiasa berdoa, mengawali setiap perbuatan kita dengan mengucapkan bismillah. Itu tidak, bahkan kalau kita lihat di dalam kitab-kitab akhlak, yang kita tahu adalah mulai dari kita tidur sampai kita tidur kembali itu semua ada doanya. Orang mau tidur doanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bangun tidur doanya adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baru kemudian kita mau mandi, itu ya juga ada doanya. Mau masuk ke WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar dari kamar mandi kita berdoa lagi alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Baru itu setelah itu kita mau menggunakan pakaian Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi gitu loh. Dengan seperti itu. Baru setelah itu kita mau makan, doanya juga ada Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Setelah makan kita mau bekerja, berangkat, mau keluar, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Terus seperti itu. Jadi semua ada doanya, mulai dari kita tidur sampai kita mau tidur lagi. Kenapa? Karena zikir kepada Allah itu adalah benteng kita agar terselamatkan diri dari godaan setan yang terkutuk. Itu yang nomor 2 kata Syekh Ka'bil Akhbar. Lalu apa yang ketiga? Kan tadi ada 3. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga adalah apalagi di sini ada penjelasan sebelum melanjutkan kepada yang zikir Allah. Apalagi zikir kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Di mana kalimat ini tidak lain adalah meninggalkan segala kuasa yang dimiliki oleh manusia, mengembalikan semuanya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mujarab. Ada satu keterangan di dalam kitab Kasyifatus Sajad terkait dengan kata la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Barang siapa yang membaca kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim setiap hari 100, insyaallah lam yusibhu faqra. Dia tidak akan diuji oleh Allah dengan kefakiran. Bahkan ketika kita memiliki kebutuhan yang sangat mendesak sekali, hendaklah membaca kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 300 kali. Insyaallah akan segera terkabul atau kita akan segera terlepas dari sesuatu yang menjadi keprihatinan kita. Itu kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Keterangannya ada di sekitaran muqaddimah dari kitab Kasyifatus Sajad, sama karyanya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani.
Dan itu perlu dicoba. Jadi kalimat la haul. Cuman biasanya ini berdasarkan pengalaman. Ketika kita membaca kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ini ya, itu biasanya sebanyak 300, itu biasanya bawaannya kita itu mengantuk. Bawaannya selain kita panas itu biasanya mengantuk. Nah, kalau mengantuk terus hitungan kita lupa, ya otomatis kita harus mulai lagi dari angka yang paling kita ingat dari itu kalimat la haula. Jadi penting. Dan yang terakhir itu adalah zikir Allah seperti itu. Jadi setan itu lari ketika mendengar orang yang berzikir. Jadi tidak usah takut. Setan itu memang takut kepada orang yang berzikir kepada Allah. Lalu yang ketiga adalah pelindung kita dari godaan setan yang terkutuk. Kata Syekh Ka'bil Akhbar adalah wa qiraatul Qur'an. Wa qiraatul Qur'ani lan qiraatul Qur'an iku hisnun dadi benteng. La siyama ayatul kursi. Jadi la siyama apa maneh ayatul kursi, ayat kursi. Kama koyo keterangan huwa kang utawi emak iku mujarrabun kan mujarrab. Jadi yang ketiga itu adalah membaca Al-Qur'an. Selain kita memang membaca Al-Quran itu adalah masuk pada pekerjaan yang utama, membaca Al-Quran. Hadisnya Nabi mengatakan khairun nas man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Ya, selain memang menjadi pekerjaan yang utama berdasarkan hadis tadi, ya Al-Quran memang salah satu benteng kita agar terselamat dari godaan setan yang terkutuk. Di sini la siyama ayatul kursi. Apalagi surat ayat Al-Kursi. Ayatul kursi itu adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim wa huwas samii'ul 'aliim. Itu adalah ayat kursi. Monggo dibaca. Itu merupakan ayat yang akan menjadi pelindung kita dari godaan setan yang terkutuk. Dan satu hal lagi yang perlu kita ingat, satu-satunya mukjizat yang bisa kita gunakan dari seluruh nabinya Allah tidak lain adalah mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim. Jadi tidak salah, jelas saya sangat setuju dan ya memang seperti itu. Jadi ayat kursi itu akan menjadi benteng kita dari godaan setan yang terkutuk. Apalagi kita sanggup membacanya sekaligus sanggup mentadabburi setiap maknanya, itu akan menjadi obat hati seperti yang sudah ada dalam syair-syair yang senantiasa dilantunkan di perkampungan, bahwasanya tombo ati iku limo ya watane, salah satunya maca Quran angen-angen sakmana. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kita sehingga kita bisa mengkaji kitab Nasha'ihul Ibad ini, semoga bisa sampai hatam dan semoga Allah memberikan kekuatan kita perlahan, bertahap demi tahap kita bisa mengamalkan. Baik, kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah ala hadini wa ala kulli nabiyyin sallallahu Rasul mu'allif hadzal kitab waliqad hajatina min hawaijidina al-akhirah sallallahu maqasidana yassarallahu umurana umurana al-akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husnin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.